Ada namanya hari Sabat. Benar? Kenapa Sabat boleh dipakai, Minggu nggak boleh dipakai? Apa berkaitan dengan akidah kita? Enggak. Jadi jangan langkah ngikutin WA, apalagi pakai Google, apalagi pakai Wikipedia. Wikipedia itu baca-baca aja, tapi tidak bisa dijadikan sandaran keilmuan. Dia berubah setiap hari, ada upgrading setiap hari. Ya, jadi boleh nggak bilang hari Minggu? Jadi berubah nggak imannya? Oh, itu dulu di Spanyol ya, salam lewat sini. Ya. Lebih tua Minggu atau Sabtu, istilahnya. Lebih tua mana? Penggunaan istilah dalam keagamaan Yahudi atau istilah agama Kristen? Yahudi. Orang Yahudi menyebut setelah Jumat itu Sabat, Sabtu. As-Sabtu itu bahasa Arab, Sabat bahasa mereka. Sama akarnya. Jadi kalau kita tulis, kan kita jelasnya Sabtu gini ya. Itu bahasa Arabnya gini. As-Sabtu ya. Kalau kita berhenti dalam bahasa Arab, waqaf Yaumus Sabat. Yaumus tuh-nya nggak dibaca. Tapi dalam bahasa Indonesia kan nggak ada namanya perubahan akar, perubahan harokat. Di hari Sabtu seharusnya bahasa Arabnya fi yaumis sabti. Seharusnya. Apa arti Sabat? Sabat itu hari rayanya Yahudi dan mereka tidak boleh mancing, nggak boleh beraktivitas. Ada mustighalihim yawma 'idihim. Mereka tidak boleh beraktivitas pada hari tersebut, pada hari raya tersebut. Kitabnya udah dikirim juga. Oke. Ini bid'ah nih Bapak Ibu ya. Tahrim istighalihim yawma 'idihim. Kalau kita hari Jumat masih boleh jualan ya? Boleh. Yang nggak boleh cuma pas Jumatan ya. Alhamdulillah, kitabnya dapat. Halaman 14. Tuh, ini dia. Bisa baca nggak? Yang penting dapat berkah matanya. Ya. Ketika wahwa yaumus sabat, ini dia. Yaum aidihim, pada hari raya mereka. Aid. Jadi Aid itu hari raya, yaitu Yaumus Sabat, hari Sabat. Kalau dalam bahasa kita, hari Sabat itu, Sabtu itu hari rehat ya. Coba yang kerja dari Senin sampai Jumat apa Sabtu? Dulu bapak saya datang. Dulu PNS sampai hari Sabtu. Terus ada perubahan, hari Sabtu nggak kerja. Benar? Apakah itu menyerupai Yahudi? Katanya kalau mau buat Maulid Nabi menyerupai Nasrani. Sekarang orang libur hari Sabtu nggak kerja, menyerupai siapa tuh? Yahudi itu ya. Selamat bergabung. Giliran kita cuma buat Maulid Nabi sekali setahun dibilang menyerupai Yahudi. Dia menyerupai Yahudi, menyerupai Nasrani setiap libur Sabtu dan Minggu. Coba
Minggu libur nggak? Tuh, hari rayanya siapa? Nasrani, libur. Kita ikut libur, Pak. Giliran hari Jumat libur nggak? Emang umat Islam yang dibuat suka ngalah. Hari Jumat nggak ada libur. Benar nggak? Emang kita ini harus legowo. Ini nggak usah baper, ya. Ketika uhiza alaihimul ahdi wal mitsaq, ketika mereka diambil perjanjiannya bita'zimi yaumis sabt, untuk mengagungkan hari Sabtu, wal qiyam bi amri wa adam istighalihim wa amalihim fi, dan tidak melakukan kegiatan apapun pada hari itu. Walidzalika lamma khalafu wa tahayyalu 'ala istiyadil hitam, lalu ketika mereka melanggar dengan cara berburu, Allah kutuk langsung jadi kiradatan. Apa arti kiradatan? Jadilah kamu terkutuk. Menjadi apa? Kiradah. Kiradah. Jadi orang Indonesia susah banget baca kirodah, udah dahnya hilang. Kerak, aduh susah, cocok logi. Tapi dulu saya sewaktu menghafalkan, waktu belajar terjemah, guru saya bilang itu, cari akar kata yang sama, itu cara ngapalnya. Jadi ketika ketemu kirodah, berarti kerak. Umurnya nggak lama. Cuma 3 hari sampai seminggu mati semua keraknya. Tapi wallahu a'lam apakah mati semua? Enggak. Sedangkan teori Darwin itu dia nggak bicara kera yang ini. Darwin berbicara manusia purba sebelum Nabi Adam. Memang ada, tapi bukan manusia. Manusia tapi bukan manusia. Ya. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami menguji mereka sesuai dengan kefasikan mereka, ya. Masih mau membid'ahkan, mengharamkan menyebut hari Minggu? Gimana? Gak takut ditinggal jamaah gitu ya? Tinggalin aja. Cuma karena itu doang, takut ditinggal umat. Cuma karena ilmu via WA. Ya, saya kan bacanya lewat WA, Pak. Amman ummah al-Muhammadiyah, adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fahum yata'amalun hatta fi yawmi 'idihim. Mereka bermuamalah. Mereka tetap bermuamalah, bertransaksi pada hari Id kita hari rayanya setiap minggu, setiap Jumat, setiap pekan itu hari Jumat. Masih boleh dagang ya? Malah ada namanya pasar Jumat, kan? Benar? Itu bid'ah itu. Qabla sholati wa ba'daha. Yang penting sebelum dan setelah sholat. Jangan lagi sholat. Nah, ini dalilnya. Nikmatlah jadi umat Nabi Muhammad. Nikmat. Nah, maka kita bersyukur, Pak. Jangan ngeluh dulu, ya. Yang berikut, at-ta'un. Di zaman dahulu virus itu azab. Di zaman ini enggak. At-ta'un, ta'un itu virus, wabah. Jadi boleh kita artikan wabah, bisa juga berarti virus. Azabun adalah azab ala umat sabiqah, terhadap umat terdahulu. Tapi di umat ini rahmatan bihim wa syahadah. Dua hal, satu rahmat, dua persaksian. Maksudnya syahid. Jadi kalau ada umat ini kena virus, itu rahmat. Maka jangan lagi kemudian memahami orang kena COVID, dia kena siksa. Apalagi pemahaman kita mengatakan yang kena COVID munafik. Ya salah. Sudah berapa banyak orang soleh kena COVID? Dia lebih soleh dari kita semua. Kita
sampai sekarang. Benar, ada kiai yang sudah wafat, amalnya lebih banyak dari kita. Ada tetangga yang lebih soleh, dia lebih soleh dari kita, lebih dermawan. Meninggal duluan, kita yang tiap hari matanya maksiat masih Allah biarkan. Ya, jadi jangan menyakiti orang-orang yang kena COVID dan keluarganya. Dulu kalau kena COVID takut dituduh munafik, dianggap sebagai sesuatu aib, ya. Jadi kalau ada orang bertanya, apakah virus itu tentara Allah? Iya, untuk umat terdahulu. Untuk umat sekarang bukan tentara Allah. Thayyibat minal at'imah. Umat terdahulu diharamkan memakan beberapa makanan yang enak. Thayyibat. Jadi dulu ada makanan enak nggak boleh dimakan. Nah, tapi di zaman ini disebutkan uhillat, ya, lahum, dihalalkan bagi mereka. Jadi halal itu bahasa Arab, Bapak Ibu yang berkenan Allah, halal, ya, kita nyebut halal. Halal begini ya. Itu dari bahasa Arab begini, halal. Apa arti halal? Terlepas. Apa yang terlepas? Larangannya. Kalau haram, ya, haram itu bahasa Arabnya ini berarti mana'a, dilarang atau terlarang, ya. Sekarang larangannya dilepas, disebutlah halal, gitu, ya. Kenapa beberapa makanan dulu diharamkan kepada umat terdahulu? Karena mereka zalim. Ini ayat yang surat An-Nisa ayat 160. Fabizulmin, karena kezalimanlah dari orang-orang Yahudi, minallazina hadu haramna alaihim thayyibat. Kami haramkan kepada mereka makanan yang baik-baik, yang enak. Uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Ya. Kita lanjut, ya. Contohnya, ya, qad bayyana Allahu anwa ma harramahu alaihim wa huwa kullu dhi zufrin. Dulu setiap yang bernyawa itu semua yang zufrin, zufrin itu kuku, ya, maka itu disebut haram di zaman dahulu. Muncul nggak? Muncul, ya. Malaysa bin farijil asabi' minal bahaim. Kukunya itu dia nyatu begini, terus kukunya keluar, ya. Contohnya beberapa hewan-hewan ternak, ya, yang kita ternak sekarang kayak burung. Burung itu punya kuku nggak? Tapi kita boleh makan nggak? Boleh. Dan beberapa yang lain, ya. Dulu haram untuk semua umat Yahudi, tapi sekarang boleh untuk umat kita, ya. Asyham itu lemak yang ada pada hewan seperti kita sebutnya gelatin, ya. Gelatin itu dulu diharamkan, mau dari kambing, mau dari sapi, dulu diharamkan semua. Tapi sekarang kalau hewannya halal, maka minyak yang muncul dari dia
halal, ya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 5, al-yawma. Jadi al-yawma kan biasanya kita dengar al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ternyata di dalam Al-Quran kata al-yawma ada yang lain. Masih surah Al-Maidah. Kalau tadi ayat 3, al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kamu semua makanan yang baik. Apa aja yang paling baik? Coba di Quran ada nangka nggak? Ada nggak Pak? Nggak ada. Kepiting, apa namanya? Apa istilah anjungan? Rajungan. Beda dengan kepiting yang hidup dua alam yang ada di sana. Yang di sana haram, yang kepiting kita ini tidak. Apalagi disebutkan nggak di Quran siput? Karena kan, gitu ya. Ada nggak di Quran? Nggak ada. Tapi boleh nggak makan? Boleh. Semua binatang air boleh dimakan. Belut boleh nggak dimakan? Ibu ada yang beli 5 belut ya. Padahal kalau nyoba enak dia. Masih banyak makanan yang dia enak. Dulu diharamkan ke umat. Salah satu ciri makanan halal dia bagus. Thayyibat itu bisa jadi gizinya, bisa jadi rasanya. Ya. Tahrimul ghanaim alaihim. Di zaman dahulu diharamkan umat terdahulu ngambil harta rampasan perang. Umat Nabi Muhammad boleh nggak? Boleh. Kenapa diharamkan? Karena dulu ada orang-orang Yahudi ketika berperang, setelah dia membunuh lawannya, dia ambil emas di dalam kantongnya, terus dia masukin ke kantong, gitu. Itu pernah terjadi dulu. Sejak saat itu diharamkan, atau memang sudah diharamkan sebelumnya. Di umat Nabi Muhammad SAW dibolehkan ngambil harta rampasan perang dengan syarat setelah selesai perang. Nah, di zaman Nabi Muhammad ada seseorang yang dianggap bagus, banyak mengalahkan musuh, tapi kemudian Nabi bilang finnar, dia masuk neraka. Padahal sudah banyak bunuh musuh. Ketika diperiksa badannya, dia mati. Nabi bilang saya nggak mau nyelatin. Periksa badannya, diperiksa bajunya, ternyata ada bongkahan emas di dalam baju bagian dalamnya. Nggak sabar mau cepat kaya. Nabi pernah ngomong, apa kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Qatilu taftanimu, kamu berperanglah sehingga kamu boleh mendapatkan ghanimah. Jadi dulu orang-orang yang tidak punya kerjaan tetap, mereka berperang baru dapat duit, baru bisa nikah. Di zaman dulu Pak, itu semua umat, tidak hanya orang Islam, orang Cina, orang Persia, orang Romawi, orang India, orang Mesir. Jadi laki-lakinya karena nggak punya kerjaan, perang aja kerjaannya. Nah, di umat ini dibolehkan ngambil harta rampasan perang, tapi setelah selesai perang dan dibagi secara merata, ya. Kucingnya dapat ghanimah. Di zaman dulu umat terdahulu diharamkan sholat kecuali di tempat tertentu. Makanya sampai sekarang agama sebelah kalau mau ibadah cuma di tempat ibadah suci mereka. Mungkin di gerejanya, di sinagognya. Tapi kalau kita bisa di mana aja, ya? Bisa di mana aja kita boleh. Maka Nabi sholat kadang-kadang di kandang. Nabi pengen nunjukin bahwa Islam boleh sholat di mana aja. Ada kandang apa? Bukan kandang ayam, Pak. Syah, ghanam, domba. Nabi
sholat di situ. Nabi ingin mengatakan bahwa kotoran domba kalau dibersihkan sedikit walaupun bau, tempatnya itu boleh dijadikan tempat sholat. Jangan bayangkan kayak tempat kita jorok. Orang di sana itu kalau punya peternakan itu rapi, kering. Kalau kita kan becek, nggak bisa sholat. Di sana kering. Ada hadis Nabi mengatakan khaliful musyrikin, berbeda penampilanlah, berbeda caralah dengan orang-orang musyrik. Bagaimana orang musyrik atau orang Yahudi? Orang Yahudi atau musyrik mereka tidak sholat pakai sandal. Sallu ala ni'alikum, sholatlah pakai sandal. Dibaca dulu oleh orang Surabaya, bukan santrinya, tapi orang yang belajar kitabnya sendiri. Akhirnya viral lah beberapa waktu mazhab sholat pakai sendal. Pernah dengar nggak dulu? Lupa. Antum ingatan micin ya. Yang kayak gitu-gitu nggak ingat gitu. Ketika ditanya oleh ulama MUI, kenapa anda sholat mesti pakai sendal? Disebutin hadis Abu Dawud supaya berbeda dengan Yahudi. Padahal itu Yahudi zaman kapan ya? Yahudi sekarang sholat pakai sepatu lah. Udah lihat belum Yahudi sholat? Pakai sepatu pak. Ya. Kalau Nabi SAW mengatakan wajuhulat lihat ardu masajidah, bumi tanah dijadikan semuanya boleh jadi tempat sholat. Ya. Yang ke-13, ini angka yang ditakuti mereka ini. Takhsisut taharati bil ma'. Umat terdahulu kalau bersuci khusus dengan air.